materi tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha yang kemarin saya suruh. Nah, sekarang saya mau menjelaskan sedikit tentang teori-teori tersebut nih. Nanti kita diskusi ya mengenai teori-teori ini. Oke, baik. Jadi teori ini itu ada 4. Yang pertama adalah teori Brahma ya. Teori Brahma ini dipercaya yang membawa agama Hindu itu adalah Brahma. Nah, Brahma ini intinya diutus sama raja-raja atau kepala suku di Indonesia untuk mengajarkan agama Hindu di Indonesia. Dimana pada waktu itu Indonesia ini kan masih animisme dan dinamisme ya. Dan ini diperkuat buktinya dengan adanya Pallawa dan Sanskerta. Nah, teori yang kedua itu adalah teori kesatria, di mana kesatria ini itu ke Indonesia. Kenapa Indonesia yang dijadikan pilihan? Karena waktu itu kan Indonesia dan India itu kan mempunyai kedekatan ya dalam bidang perdagangan misalnya. Jadi mereka melarikan diri ke Indonesia. Nah, yang melarikan diri ini kesatria-kesatria yang pada waktu itu mengalami perlawanan di Indianya sendiri gitu. Nah, ini diperkuat dengan adanya perkembangan ajaran yang dianggap ajaran tersebut adalah sumbernya dari para kesatria. Yang ketiga itu adalah Waisya. Karena teori ini dipercaya karena emang pada waktu itu kan Indonesia dekat banget nih sama India. Jadi para pedagang itu yang dianggap menyebarkan agama Hindu. Dan yang terakhir adalah teori arus balik, di mana raja-raja itu memberikan utusan untuk belajar di India, dan kemudian utusan tersebut kembali ke Indonesia maksud saya, untuk membentuk kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha atau menjadi bawahan-bawahan raja yang ada di bidang keagamaan seperti itu. Nah, jadi menurut kalian dari 4 teori ini, saya mau meminta diskusi dari kalian mengenai pendapat kalian sendiri ya. Teori-teori ini tadi kan sangat kuat ya. Jadi menurut kalian itu teori yang mana yang paling berpengaruh atau paling kuat lah istilahnya di dalam masuknya Hindu-Buddha di Indonesia? Boleh saya mulai satu-satu aja ya kalau gitu? Oke, silahkan, siapa dulu nih? Menurut saya lebih cocok ke teori arus balik sih. Soalnya kan orang Indonesia itu belajar ke India, terus mereka balik ke Indonesia lagi untuk menyebarkan ajaran yang ia dapatkan dari India. Nah, untuk menyebarkannya di Indonesia sendiri itu lebih mudah, soalnya mereka melakukan cara pendekatannya karena sama-sama orang Indonesia. Ya, teori ini memang cukup berpengaruh ya, karena memang kita pasti akan lebih gampang menyatu dengan orang-orang kita sendiri seperti itu. Tapi kalau boleh saya tahu, kira-kira menurut kamu apakah ada bukti yang bisa dijadikan acuan bahwa teori ini memang teori yang benar? Ada, salah satunya di Prasasti Nalanda yang intinya itu kerajaan Sriwijaya waktu itu bekerja sama dengan India. Oh, bukti yang cukup bagus ya. Kalau menurut teman-teman lain ini gimana? Ada yang sependapat atau mungkin berbeda pendapat? Jadi saya punya pendapat itu tentang teori Waisya. Jadi kalau teori Waisya itu adalah yang tadi kata kakak bilang, karena adanya faktor ekonomi juga. Ini saya mau nambahinnya. Jadi selain faktor ekonomi antara Indonesia dan India, jadi mereka melakukan kerjasama. Jadi pedagang di India datang ke Indonesia. Nah, hal ini ditindaklanjuti dengan bahwa agama yang dibawa pedagang India itu juga melebur bersama penduduk di Indonesia, karena mereka di sini tuh gak hanya berdagang tapi juga menikah, punya keturunan, membuat suatu komunitas. Jadi ketika mereka di sini ada penduduk dan iklim baru untuk Indonesia seperti itu. Selain itu, buktinya itu juga perkampungan di Sumatera, kalau nggak salah namanya Kampung Keling, yang jadi bukti kuat NJ Kerum untuk mencetuskan teori ini. Wah, pendapatnya cukup bagus ya. Tadi dilengkapi juga dengan bukti. Tapi saya mau dengar lagi nih
pendapat dari saudari Selin ya. Ini kira-kira teori yang paling berpengaruh di sini tuh teori apa? Iya, menurut saya sendiri yang paling benar menurut saya itu adalah teori kesatria. Nah, tadi kan kakaknya sudah menjelaskan ya kesatria itu gimana-gimananya. Nah, setelah sampai di Indonesia itu apa yang menurut saya itu benar itu soalnya kesatria itu setelah nyampe di Indonesia, para kesatria ini membentuk koloni-koloni dan mendirikan kerajaan Hindu-Buddha. Nah, buktinya kita bisa lihat bersama pada abad segitu, pada abad segitu itu banyak kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri. Jadi gitu sih menurut saya teori yang paling pas itu teori kesatria. Begitu kakak. Wah, itu berarti 3 teorinya menurut kalian adalah teori-teori yang kuat ya, ada Arus Balik, ada Waisya, dan juga kesatria. Nah, di sini berarti yang belum terjelaskan ini kan teori Brahmana yang belum kita diskusikan. Teori Brahmana ini menurut saya juga suatu teori yang paling berpengaruh di sini. Kenapa? Karena kita kan memakai bahasa Sanskerta ya, yang kita semuanya tahu bahwa Sanskerta itu bukan tulisan sembarangan yang bisa ditulis oleh orang-orang biasa. Jadi Sanskerta itu hanya boleh ditulis oleh para Brahmana-Brahmana. Nah, kalau misalnya memang Brahmana India tidak sampai ke Indonesia, maka di Indonesia tidak akan menggunakan bahasa Sanskerta. Itu salah satu contoh yang paling konkret yang bisa saya jelaskan pada diskusi kali ini. Nah, menurut saya diskusinya memang sudah cukup. Kita lanjut minggu depan. Terima kasih untuk diskusi hari ini.